kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Pastor Peba Afan yang akan menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Engkau perlengkapi dia dengan urapan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami semua dilawat oleh firman-Mu, kami semua dimerdekakan oleh firman-Mu Bapa, sehingga pengenalan yang benar akan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang sudah hadir Engkau memberkati, yang masih di perjalanan Tuhan tolong perjalanan mereka tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang masih coba-coba ada di tengah-tengah kami di tempat ini Tuhan, terlebih di hati pikiran kami, bersatu hati kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus yang berdaulat atas hidup kami, atas ibadah ini. Kami buka ibadah pada pagi hari ini Tuhan, hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita. Saya percaya bahwa setiap kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Saudara, mari bersama pagi hari ini menghambur pujian kepada Tuhan. Terima kasih oleh kasih dan anugerah dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami terima kasih dan kemurahan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Sebab itu sama-sama pagi hari ini kami ingat bahwa setiap pujian dan syukur kami, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah pagi hari ini Tuhan, kami terima
Kami mau mengangkat setiap hati kami hanya untuk memuji satu pribadi yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami beri yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau naikkan pujian ini.
Kembali kami mau diberkati, kembali kami mau dikuatkan Tuhan. Satu-satunya dasar kami berdoa Tuhan, semoga kami mengatakan pujian-Mu Tuhan. Kami tetapkan setiap hati kami percaya tanpa syarat. tanpa syarat, tanpa alasan apapun. Kami tetap percaya kepada Yesus. Bukan hanya sekedar percaya, tapi kami akan melekat dengan Engkau. Kami akan terus duduk di sebelah kanan Allah. Kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dan kami tahu persis pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Pengharapan kami hanya daripada-Mu ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang bertindak. Berbicara buat setiap kami, termasuk hamba-Mu.
Buat semua kami tetap percaya, buat kami semua tetap kuat, buat kami tetap melihat janji-janji Tuhan yang baru. Dan hari ini semua kami diberkati oleh Engkau. Setiap kesaksian Yesus ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang kayu salib. Dan kami percaya perjumpaan kami secara pribadi terjadi di tempat ini. Kami siap, hamba-Mu siap. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya kasih nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kedua kali saya datang kemari dan saya percaya ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Saat-saat ini kita nggak tahu seperti apa. Kakak saya 2 orang ada di London, di Inggris, di SMS saya dia katakan kita udah bebas benar, udah copot masker, udah segala macam, bahkan udah jalan kemana-mana. Tapi mereka bilang kemarin ada lagi berita bahwa saat ini sedang khawatir lagi, kayaknya akan masuk lagi ke pandemi. Bahkan sudah banyak lagi korban di London. Dan itu sebabnya saya katakan bahwa saat ini kita semua kita rasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Bahkan kita rindu suasana seperti ini, bisa berkumpul di gereja, bisa bahkan keluar dari rumah. Tapi sebagaimana protokol kita harus tetap hati-hati. Saya 2 kali kena COVID, jadi jangan teledor dengan keadaan seperti ini. Tetap jaga, tetap waspada. Bahkan mungkin kita berpikir masalah kita yang dulu aja belum selesai, belum beres, muncul lagi masalah kedua. Masalah kedua belum juga selesai, muncul lagi masalah ketiga. Bahkan tekanannya lebih lagi. Sampai seringkali mungkin saudara saya lelah dan capek. Kan kita mungkin berpikir, kok gak berhenti ya? Rupanya seperti ini karena kerjaan, atau masih ada lagi yang lebih parah. Saudara, dalam beberapa minggu ini khotbah saya itu besar. Bahkan ketika beberapa minggu yang lalu saya khotbah, gak ada cara lain, hanya duduk di sebelah kanan Allah. Kalau saudara ingin lihat perkara besar, bahkan ketika kita duduk di sebelah kanan Allah, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Tapi ketika kita mau melakukan perkara yang besar, tantangannya juga besar, permasalahannya juga besar, yang seringkali membuat kita yang tadinya tidak mau khawatir. Tapi pujian tadi katakan tanpa syarat, tanpa alasan, kita tetap melekat kepada Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita lihat. Sekarang saya nggak tahu sebesar apa persoalan saudara, tapi saya sedang menghadapi masalah yang cukup sangat besar. Bahkan banyak orang tidak bisa melihat. Maka mereka katakan, kalau saya sudah bersaksi, kok saya nggak tahu ya kalau kamu mengalami hal-hal seperti itu. Bahkan kok nggak tahu. Keluarga saya aja katakan, ya ampun Fit, kok kamu kuat banget, kok nggak kelihatan kalau kamu sedang menghadapi masalah sebesar itu. Kalau saya sudah cerita curhat kepada Bapak Gembala saudara, sehingga Bapak Gembala saudara selalu mengatakan, saya percaya sedang yes, firman Tuhan ini sudah Tuhan bicara buat saya beberapa hari yang lalu. Tadi pagi saya masuk lagi merenungkan lagi firman ini sebelum jemaat yang kasih Tuhan Yesus mendengar, dan saya diberkati lagi. Bahkan ada keluarga saya di rumah, dia kata mau khotbah apa? Saya bilang, saya mau khotbah temanya, dari manakah pertolonganku? Saudara, temanya simpel, dari manakah pertolonganku? Semua kita udah tahu, guru anak sekolah juga tahu, pertolongan kita cuma dari Yesus, amin. Tapi seringkali pertanyaan ini sering terjadi dosen saya, bahkan buat saya pun sering terjadi. Dari manakah pertolonganku? Kenapa? Karena masalah satu belum kelar, masalah kedua belum selesai, masalah ketiga belum selesai, dan badainya semakin menekan. Yang seringkali kita lelah, kita nggak tahu nih. Bulan November, Desember terjadi apa? Kita nggak tahu. Yang kita lihat sekarang memang sudah free, tapi kita nggak tahu.
Di London dari beberapa bulan yang lalu free. Nggak punya dalam berapa hari ini kena lagi. Di Singapura bulan lalu kena lagi. Dan dampaknya ini tidak gampang. Pintu imigrasi belum kebuka untuk orang asing masuk. Bagaimana kita mau investasi? Bagaimana mereka mau investasi? Bahkan kita juga ingin berhubungan dengan internasional, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita masuk nanti ditahan 5 hari, buang waktu. Belum lain-lain, visa nggak segampang dulu. Sehingga membuat saya bertanya, dari manakah pertolonganku? Nah hari ini, supaya kita nggak bertanya-tanya, supaya kita nggak semakin ragu, saudara, yang dikejar iblis itu. Kenapa badai datangnya banyak benar? Supaya kita makin hari makin kok begini, kok seperti ini, kok lebih kayak begini lagi. Hari kita kecewa, kita tawar hati, kita marah, yang akhirnya kita tinggalkan Yesus dan tepuk tangan. Targetnya memang itu kok. Targetnya bukan karena targetnya supaya saudara dan saya tinggalkan Yesus. Itu targetnya musuh kita. Target iblis saya tahu benar, masalah saya nggak berhenti. Hanya tujuannya satu, bukannya dia nggak suka sama saya. Dia mau supaya saya tinggalkan Yesus, berhenti melayani, berhenti berkhotbah, berhenti bersaksi. Sehingga badai terus disirami dibanjiri. Saya bilang tanpa khotbah. Sekalipun saya punya masalah yang sangat besar saat ini, saya bilang tanpa khotbah, saya tetap melayani Tuhan. Saya nggak mau berhenti, saya tetap melayani Yesus. Dan hari ini luar biasa, 3 kali saya khotbah. Lari-larian, habis ini jam 11 pindah ke Robinson. Senin Jumat saya kerja. Kemarin hari Sabtu saya khotbah. Di hari ulang tahun sahabat. Bisa saya bilang enggak? Mau tanyakan bisa khotbah? Saya bisa bilang enggak. Masalah saya banyak. Saya bisa bilang persoalan saya belum selesai. Saya bisa bilang, nah Tuhan masa sih nggak ngerti. Dari Senin Jumat saya kerja, waktu saya, badan saya, pikiran saya. Tapi firman Tuhan katakan tidak ada alasan. Saya harus tetap melekat kepada Yesus. Buat Yesus. Nah, hari ini firman Tuhan Mazmur 101. Terus saudara lihat, baca sama-sama. Tuhan menjaga Israel. Nyanyian ziarah. Kalau sudah dapat Mazmur 101 ayat 1 yang sudah dapat kita baca sama-sama. Nyanyian ziarah 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah aku akan datang pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini firman, ini nyanyian umat Allah. Ketika mereka mau naik ke gunung Sion, waktu mau naik ke gunung, saudara, saat ini seringkali kita gambarkan permasalahan kita seperti gunung dan bukit. Yesaya 41 ayat 15. Sekalipun masalahmu seperti bukit, seperti gunung, tapi Tuhan kata, kau tetap coba lihat Yesaya 41. Coba lihat Yesaya 41 ayat 15. Supaya kita mengerti, aku melayangkan mataku. Yesaya 41 boleh? Oke. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi 2 jajar engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekalian. Masalahnya seperti gunung-gunung. Dengan gigi 2 jajar engkau akan mengirik gunung-gunung. Jadi memang gak gampang. Pada waktu saudara yang sudah pernah ke Israel, ketika kita naik gunung Sinai ya, pagi-pagi kita naik ke gunung Sinai, itu gak gampang. Jadi saya ngebayangin ketika mereka naik gunung, mereka bernyanyi, mereka menyembah, pertolonganku ini datang daripada Tuhan. Perlu tenaga untuk naik ke gunung, perlu fokus untuk naik ke gunung. Ada rasa jenuh, ada rasa bosan, kok gak sampai-sampai. Belum lagi keletihan, belum lagi kecapean, tapi mereka menyanyi, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Nah sekarang pertanyaan ini juga, yang sadar atau tidak sadar, sudah saya bertanya, apakah masih ada pertolongan? Benar gak Tuhan menolong saya? Saya berdoa, saya ke gereja, saya puasa, saya memberi persembahan, saya berhenti berbuat dosa,
tapi masalah nggak berhenti-berhenti, air mata terus mengalir. Tapi hari ini ada 3 jawaban yang Tuhan berikan. Yang pasti berkata saudara saya, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Amin. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini jawaban yang pertama. Bukan dari orang kaya. Saya pernah kerjasama sama orang kaya, akhirnya kehancuran. Saya pernah kerjasama dengan pejabat, akhirnya juga kehancuran. Semuanya bisa janji, semuanya bisa kata yes aku lakukan. Tapi Allah kita lihat, pertolonganku ialah dari Tuhan, titik, nggak ada syarat. Pertolonganku dari Tuhan. Kalau saudara dan saya sama satu pikiran saat ini, pertolongan kita hanya dari Yesus, bukan dari guru kami, bukan dari opo-opo, bukan dari orang hebat, orang kaya. Tuhan bisa pakai orang kaya, Tuhan bisa pakai orang hebat, Tuhan bisa pakai pejabat, tapi Tuhanlah pertolongan. Kakak Pak Konrad Supit, Pak Oke Supit mungkin sedang om saya, sekarang kan di ICU. Waktu saya ditelepon karena saya cukup dekat, tengah malam jam 9:30 saya datang. Sekarang namanya ICU nggak boleh masuk. Tapi akhirnya anaknya kata, ini ibu pendeta mau berdoa buat papa dan keponakan. Saya boleh masuk. Waktu saya masuk, saya melihat tampaknya saja udah nohok, bahkan sudah saking sakitnya bahkan dia bilang sakit. Dan saya tahu om saya nggak pernah ngeluh. Keluarga Pak Konrad, ibu saya, om saya memang orang yang keras. Jemaat nggak akan bisa melihat kalau punya masalah. Nggak cengeng, bukan keluarga yang cengeng. Tapi saat itu saya lihat sakit yang mana? Seluruhnya. Dan badannya itu seperti kayak ayam dipotong. Saudara, kalau ayam dipotong setengah-setengah kan gemeter-gemeter, gerak. Nah seperti itu tanpa sadar, badannya gerak terus. Gemeter tanpa sadar, udah sadar. Karena saking sakitnya luar biasa. Udah pasti saya berdoa. Dan pada waktu saya berdoa, selama pertolongan kali ini dari Tuhan. Dalam nama Yesus saya perintahkan om saya tidur. Dalam nama Yesus saya perintahkan sakitnya keluar, nyerinya keluar. Saya perintahkan dalam nama Yesus, rasa sakit hilang dalam nama Yesus. Saudara, saya percaya Tuhan bisa pakai apapun. Dan di situ saya lihat pertolonganku datangnya Tuhan. Saya lihat luar biasa sampai saya sudah bersaksi 2 kali nih. Lagi berdoa, lagi menyembah, kucuk-kucuk dokter masuk jam 10:30 malam. Padahal dari sore dipanggil nggak bisa. Dokter masuk nggak pakai apa, langsung datang, langsung perintahkan buat satu tindakan. Kami juga mau buat tindakan. Saya di ICU 2,5 jam. Saya lihat tindakan dan dilakukan tindakan. Dapat ide. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat bagi dokter untuk menangani sakit ini. Dan setelah kami dokter ambil tindakan sudah 2,5 jam, saya masuk lagi ke kamar. Saya bercanda dengan om saya, ketawa saudara. Ketawa yang tadi boro-boro ketawa sebenarnya juga sekarang tidur ya, dalam nama Yesus tidur ya. Lihat, bukan karena dokter, tapi pertolonganku dari Tuhan dan Tuhan suruh dokter datang malam-malam. Amin. Itu dokter, 2 dokter datang, susternya banyak sampai saya bilang anaknya lihat, luar biasa, 10 suster ngurusin 1 orang, bahkan dibuat meeting hanya untuk ngurusin 1 orang. Lalu saya bilang lihat di dalam ICU sini, puji Tuhan kita tahu pasien banyak, ini kok pasiennya pada nggak ada, sehingga fokusnya hanya kepada om saya. Dan di situ saya lihat Tuhan ada. Pertolonganku datangnya dari Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Nah sekarang lihat, kenapa pertolonganku datang dari Tuhan? Yang menciptakan, dikatakan yang menjadikan langit. Siapa yang bisa buat langit? Ada orang kaya mana bisa buat langit? Siapa yang bisa buat bumi? Bumi bebas siapa? Nah itu kita punya pertolongan itu udah top. Udah masternya saudara. Orang masih bisa buat yang lain.
yang bisa bikin bumi berputar, kita nggak terasa goyangannya. Padahal lagi berputar, kita nggak terasa sekarang. Nah itu Tuhan kita. Tapi kenapa kita suka capek? Kenapa kita tawat hati? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita nggak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya? Orang tanya, kakak saya pakai bawang putih, saudara. Kakak saya semuanya bukan orang Kristen. Ketika dengar masalah saya, mau nggak mau saya ceritakan. Dia bilang, kok kamu kuat? Kok kamu nggak kelihatan? Kok kamu nggak percaya? Kok bisa? Karena pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Membuat saya kuat, membuat saya bisa khotbah, membuat saya bisa tenang, saya bisa tetap bekerja, saya bisa tetap melayani, saya bisa tetap mengurusi anak. Sebentar lagi anak saya mau nikah. 2 minggu lagi tanggal November, saya bisa mengurusi mereka. Padahal secara manusia udah nggak mungkin. Apa yang membuat saudara dan saya tetap kuat sampai hari ini? Lihat Ibrani 4 ayat 16. Ini kunci yang pertama. Kenapa kita percaya bahwa pertolonganku hanya dari Tuhan? Kenapa kita kuat sekalipun ada badai? Lihat. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada apa? Pada waktunya. Nah, itu sebabnya kita kuat. Kelihatannya sekarang gak ditolong, kelihatannya sekarang kita dicuekin, kelihatannya Tuhan tidak dengar doa kita. Tapi Tuhan tepat pada waktunya, pertolongan kita pada waktunya. Allah tidak pernah terlambat. Jam 5 sore anaknya bolak-balik telepon dokter nggak datang. Tapi ketika tengah malam udah nggak tahan sakitnya, dokter muncul tepat waktunya dia harus tidur. Amin. Ini yang membuat kita kuat. Ini yang membuat kita tidak ragu. Ini yang membuat kita bisa tetap menyanyi. Karena Allah kita tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya tepat pada waktunya. Dan yang kedua, apa yang membuat kita tetap kuat? Pertolongan Tuhan, pertolonganku dari Tuhan. Apa yang membuat kita kuat? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Lihat ajakan Tuhan. Dia tahu air mata Bapak Ibu. Dia tahu kepusingan kita. Dia tahu waktu yang udah deadline. Dia tahu mungkin orang sudah nunggu kita di depan pintu. Kita udah letih, udah capek. Dan Tuhan tahu perasaan itu. Maka Tuhan katakan, ayo kita aja yang suka belagu, kita aja yang keras kepala, kita aja yang merasa kita kuat, kita aja yang merasa bahwa mana mungkin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Itu janji Tuhan. Kakak-kakak saya melihat saudara, mereka bingung, mereka bingung lihat saya. Kok biasa-biasa, mungkin saya sampai sekarang pun tanya, masalah nggak kelihatan, kok mungkin oke-oke aja Bu Fida, benar nggak? Tapi karena ini, kalau saya bisa khotbah, ada kelegaan yang Tuhan berikan. Walaupun udah deadline, walaupun udah itu berita udah benar-benar 7 tahun bahkan saudara. Tapi aku akan berikan kelegaan kepadamu. Bukan ada takut. Bukannya manusia besi. Sampai kakak saya bilang, oh iya kamu kan dijulukin Margaret Thatcher kan. Kamu dijulukin manusia besi. Bukan karena dijuluki. Karena kata saya, karena saya tahu pertolonganku datangnya dari Tuhan yang tepat waktu, yang memberikan kelegaan. Masalah boleh besar, tapi setelah saya coba minta dari Tuhan, berikan saya joy. Setiap saya punya masalah, saya bilang Tuhan berikan saya joy. Yang penting joy, yang penting joy. Amen. Joy nggak bisa dibeli dengan uang. Joy hanya bisa datang dari Tuhan karena itu milik sumbernya Allah. Joy. Dan itu yang saya minta. Orang berjoy pasti dia lega. Orang bisa joy karena dia tidak khawatir. Orang bisa joy karena dia tidak takut. Orang bisa joy karena dia tahu persis jawabannya.
Dan yang ketiga, pertolonganku datangnya dari Tuhan, pencipta langit. Lihat apa yang pencipta langit berikan dosa saya. 2 Korintus 1 ayat 17. 2 Korintus 1 ayat 17. Boleh dibaca 1, 2, 3. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencana menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Ini bicara ketika kita punya Allah, kita fokus dengan Allah, kita nggak ragu-ragu, kita nggak kompromi. Hanya ada kata ya dan tidak. Coba lihat lagi ayat 19b-nya. Saya nggak mau 19b-nya. Bukankah ya dan tidak, tetapi sebaiknya di dalam dia hanya adakah? Ya. Amin. Nah, yang membuat kita kompromi dengan dosa, yang membuat kita nggak fokus dengan firman Allah, dengan iman kita, karena ragu-ragu. Bisa iya, bisa tidak. Kalau di gereja iya, kalau di luar tidak. Saat ini dengan firman kita dibakar dengan kata yes Tuhan, tapi besok depan pintu kita diutang. Akhirnya kita kompromi, akhirnya kita mengandalkan manusia, akhirnya kita kecewa. Tapi di dalam Yesus, fokus dengan Yesus, hanya ada kata yes. Pujian tadi, nggak ada alasan. Yes Yesus, yes Tuhan. Iman saya, kemarin saya bersaksi di depan suku saya tentang masa lalu saya, dan dia terkaget-kaget. Saya katakan, memang saya selalu bilang di jemaat, jangan ikuti iman itu, karena iman bertumbuh karena mau diproses, dan saya sudah diproses untuk itu. Sehingga ketika saya keluar dari rumah, saya percaya Tuhan sediakan rumah buat saya, walaupun di tangan dari uang. Dan itu menjadi kesaksian kami yang tidak pernah berhenti sama sekali, padahal kami tidak punya uang. Dan akhirnya kami boleh kontrak, gak punya uang. Gak taunya orang itu bilang, bayar nanti, karena saya masih titip mobil dan piano. Waktu dia bilang titip mobil dan piano, uang lagi diproses sama Tuhan di atas, lagi dibukain cek-ceknya. Saya percaya Tuhan lagi panggil administrasinya, para malaikatnya untuk nyiapin cek buat saya. Dan orang itu bilang nanti aja bayarnya. Gak ada yang kebetulan. Gimana kalau orang itu bilang sekarang selesai sudah? Tapi buat Tuhan hanya ada kata ya, tidak ada kebetulan. Dan ketika tanggal 16 Desember 2015, saya dapat telepon dari Singapura. Dana kamu yang selama ini dibekukan cair puluhan miliar. Ini harus bayar 1 miliar, cair puluhan miliar. Saya langsung ambil. Satu, saya datangi orang yang punya rumah. Saya sudah tinggal di situ 2 minggu, tanggal 1 Desember, tanggal 28 November 2015. Mana ada, kenal enggak kebetulan. Pak Konrad ketemu orangnya. Pak Konrad kirim fotonya ketika selesai saya bersaksi. Dia orang Katolik, saya nggak kenal, Chinese. Pak Konrad bilang, apakah ini orang? Yes. Dia benarin Pak Konrad. Tapi waktu dia benarin, dia bilang, saya tidak tahu kalau Ibu Fiba nggak punya uang. Saya cuma lihat Ibu Fiba pakai Range Rover. Dan Range Rover sampai sekarang nggak pernah saya jual. Range Rover itu harusnya sudah diambil oleh debt collector karena nggak bisa bayar. Dan ketika debt collector nggak ada yang kebetulan, orang Ambon, dia sangat menghargai hamba Tuhan. Dia melihat saya, Ibu Pendeta, saya bilang, ya ampun, ketahuan deh. Ibu Pendeta Fiba Alfa, kami mau ambil mobilnya, silakan Pak, karena 3 bulan saya nggak bayar. Tapi Ibu naik apa? Dia naik Gojek. Jangan. Ibu kasih 2 juta, saya kasih teman, saya akan ngomong ke bos saya. Tapi Ibu tolong Bu, setelah 3 bulan kami nggak bisa apa-apa lagi, mobil siap, karena memang saya salah, saya nggak bisa bayar. Saudara, orang itu pikir uang saya pasti miliaran karena mobilnya aja 2 miliar. Tahun 2014 mungkin 2,5 miliar. Mana mungkin nggak punya duit? Mana mungkin duit cuma 1 juta di tangan? Mana mungkin? Tapi saya harus keluar dari rumah karena diambil oleh Pak. Dan ketika saya masuk ke orang cucu ke Pak Konrad, dia nggak pernah tahu. Nggak ada yang kebetulan, lihat tuh. Bagi Allah cuma ada kata yes, ya. Dan 16 Desember saya datangi orang itu, Pak, saya mau bayar.
Berapa sewaannya? 2 tahun 1 miliar Fiba sampai 2017. Oke, saya bayar. Jangan ibu, kenapa? Saya masih titip piano, saya masih titip Mercy karena dia pindah ke tempat. Enggak apa-apa. Piano Mercy taruh di sini. Saya pedagang, jangan nanti uangnya hilang lagi. Pegang Pak 1 miliar. Ibu kapan deh? 2017. Rencana di mana Bu? Rencana di Kemang. Sekarang sedang cari-cari perkataan dari Tuhan. Saudara, 2017 tepat 1 Desember Pak Fetri almarhum Fetri Kumasi yang pimpin ibadah di rumah saya sebagai bukti. Saya masuk di rumah baru. Rumahnya 1250 meter pakai kolam renang. Sekarang udah 3000 meter lebih. Nggak ada kredit, Tuhan kasih cash. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Pertolongan itu cuma dari Tuhan. Waktu saya bukan siapa-siapa, ada gula, ada semut, nggak ada gula, semutnya kabur. Diikat-ikat orang, dihina orang. Bodoh amat orang hina saya. Nama saya ada di YouTube, pendeta penipu, pendeta gini, bodoh amat. Saya tahu benar. Bilang saya punya list utang. Saya mau hidup dari sisa utang saya. Saya ingat seorang janda yang suaminya seorang nabi, ditinggalkan oleh hambanya, dikejar utang, anaknya mau diambil. Dia nggak punya apa-apa, tapi ketika dia percaya Tuhan, hikmat Allah berikan, dan minyak tidak pernah berhenti di Tuhan, dan dia hidup dari sisa utangnya. Amin. Situasi saat ini saudara nggak pernah tahu. Kita lagi enak-enak usaha, tiba-tiba harus berhenti karena kondisi pandemi. Kita yakin kita goal, tiba-tiba harus stop. Tapi lihat Tuhan. Yang kedua saudara, oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan kompromi dengan keadaan. Jangan kompromi sekalipun kau sudah terjepit. Hanya ada kata yes Tuhan. Dia dan Allah sudah bersumpah bersama saya. Orang-orang yang benar. Kunci yang kedua, dari manakah pertolonganmu? Mazmur 121, coba lihat lagi sama-sama. Ayat 3. Mazmur 121, ayat 3. 1, 2, 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Luar biasa. Dia gak akan diamkan. Berarti firman ini membuktikan buat saya bahwa Tuhan tidak akan biarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan lelap. Dia pencipta langit, tapi dia juga penjaga kita. Bahkan kita tidur, dia tetap buka mata. Kita saat sedang nangis, ketakutan, dia tetap melihat, menjaga saya. Tuhanlah penjagamu. Lihat dari mana? Tuhanlah tanganmu di sebelah tangan kananmu. Wow, ini luar biasa. Kalau Tuhan yang jaga kita, dia nggak pernah tidur, dia tidak terlelap. Oleh sebab itu firman Allah katakan, kurang apa lagi? Seberapa besar sih masalah Bapak Ibu? Seberapa besar masalah saya? Tugas saya cuma satu, serahkan aja kepada Yesus. Ini firman buat saya. Kenapa kamu takut dengan berita-berita? Karena kenapa kamu takut ketika kamu bayangkan akibat-akibatnya? Serahkan aja kekhawatiranmu, kata Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu. Coba lihat Mazmur 55 ayat 23. Ayat 22-nya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak putus selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang penting saudara orang benar. Hanya itu. Syaratnya yang penting kita hidup benar di mata Tuhan. Kita nggak licik. Kalaupun licik, bertobat saat ini. Kalau saudara saat ini merasakan sesuatu yang membuat Allah marah, bertobat, minta ampun saat ini. Maka kita akan jadi orang benar. Orang benar itu, lihat, setelah dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Kalau kita nggak mau serahkan, tapi kita bilang Tuhan, ambil masalah saya,
hati kita masih pegang, masih keep masalahnya sendiri, bagaimana Tuhan akan pelihara hidup kita? Bahkan firman Allah katakan, coba lihat lagi 1 Petrus 5 ayat 7. Benar-benar enggak cuma satu, seringkali kita pilih-pilih yang kita mau serahkan. Yang ini oke, Tuhan saya serahkan, tapi yang ini enggak usah, om saya masih bisa, pejabat ini masih bisa. Kalau Tuhan mau ambil yang ini, kita sering tawar-menawar dengan Tuhan. Bahkan kita pilih mana yang buat Tuhan, mana yang buat om saya, mana yang buat pejabat, mana yang buat orang kaya. Tapi firman Allah kata serahkan apa? Segala. Pernikahan anak saya November. Ada berita fitnah buat saya dalam waktu yang saat ini saya alami. Belum lagi usaha pekerjaan, belum lagi proyek yang dibatalkan, belum lagi yang ini, yang itu, yang macam-macam. Tapi Allah akan serahkan segala, semuanya, sampai makan minum kita aja serahkan ke Tuhan. Maka Allah dipelihara, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, yang diserahkan ditolong Tuhan, yang gak diserahkan gak ditolong Tuhan, akhirnya jadi racun. Yang ditolong Tuhan jadi racun karena dicampur aduk. Kalau mau Tuhan pelihara hidup kita, mau punya joy hidup kita, jangan tanggung-tanggung. Bahkan firman Allah katakan, ketika kita serahkan segala kekuatan kita, lihat, saya percaya pikiran Bapak Ibu di sini langsung berubah total. Bisa khotbah sama hari, bisa bersaksi, bisa minum kopi saya, bisa tidur nyenyak, padahal besok harus menghadapi badai. Pikiran kita dirubah menjadi pikiran yang positif. Filipi ayat 7. Kalau kita enggak menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, enggak akan pernah kita memikirkan yang bagus yang lain. Damai sejahtera Allah yang memberi segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Lihat, damai sejahtera Allah, kalau kita serahkan, maka Dia akan pelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Baru terjadi ayat 8. Jadi akhirnya, lihat firman Allah luar biasa hebatnya. Habis kita serahkan, pikiran kita dipegang Yesus, hati kita dipegang Yesus, maka jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nggak akan bisa kita pikirkan kalau belum kita serahkan ke Yesus. Kalau pikiran hati kita belum dikontrol Yesus, kita nggak akan bisa. Lagi ada masalah, lagi dikejar utang, lagi harus bayar kredit, lagi anak-anak harus sekolah, harus liburan, bahkan harus bayar ulangan, lagi proyek dibatalkan, lagi PHK. Bagaimana mungkin kita akan pikirkan yang baik? Bagaimana mungkin kita akan mikirkan besok kita akan makan, besok kita akan bayar kredit, besok kita akan bayar listrik, besok kita bayar ini. Ini gimana orang lagi kacau balau? Itu dunia. Orang benar, ketika engkau menyerahkan, Tuhan akan pegang pikiran hati. Keluar rumah hanya duit 1 juta, rumah diambil bank, boro-boro mikir sekarang Tuhan untuk kemuliaan Allah. Sekarang saya punya rumah 3.000 meter di Kemang, pakai kolam renang 2 lagi, anak ngumpul. Sampai orang bilang di rumah kami itu ada supir saya, garasinya nggak cukup. Bahkan nggak cuma itu, sampai saat ini saya nggak pernah berhenti memikir, wow Tuhan, karena saya mengalami 0. Saya mengalami dari atas tuh jebrak, hilang teman, hilang saudara, hilang semuanya. Dan saat ini pertolongan saya bukan karena orang tua, bukan karena mereka berdoa buat saya, bukan karena orang kaya, tapi yang menolong saya adalah Tuhan Allah Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan buat Dia. Kalau kita udah punya pikiran seperti ini, yang bagus, yang manis, yang mulia, yang suci, saudara, waktunya lah kita sekarang. Gimana caranya? Kita nyembah. Kita mau nyanyi, mau memuji, tapi
tapi di otak kita pusing. Maka itu firman Tuhan katakan, lihat, angkat pujian. Ayo, Filipi 4 ayat 6. Angkat pujian, saudara. Tidaklah kamu khawatir, minta ucapan syukur dan kepada Allah dan doa dan permohonan ucapan syukur. Pikiran kita berdoa nggak berhenti-berhenti. Mobil macet kita berdoa, kita mulai menyembah. Apalagi YouTube udah banyak, lagu pujian banyak. Pakai earphone kita bisa nyembah sampai akhirnya kita lupa ada masalah yang besar karena kita menyembah. Angkat pujian. Sudah banyak orang bertanya, bagaimana kita bisa berdoa? Bagaimana kita bisa memuji? Saudara, ada rahasia pujian. Pernah ini kue kamu saya Z minor, nggak bisa nyanyi asik, tapi saya suka memuji Tuhan. Karena waktu memuji Tuhan, coba praktekkan, ini hanya bisa dipraktekkan. Saya cuma bisa ngomong teori, saya juga nggak tahu rumusnya dari mana, tapi ini yang saya alami. Ketika kita mengangkat pujian, tanpa saudara sadari, kita sedang melemparkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Itu bicara serahkan. Kita lempar. Ini ada di tangan saya buang, saya lempar. Masa ibu nangkep? Tuhan tangkap. Nah kalau udah dilempar, udah nggak di tangan kita lagi. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan langsung ambil. Diambil oleh Allah. Karena Tuhan yang melihara hidup kita. Masalah kita udah di tangan Tuhan. Tuhan yang punya sekarang masalah. Tuhan yang pegang masalah saya. Tuhan yang tangkap masalah saya. Saya udah nggak ada. Saya pun cuma punya menyembah. Saya cuma punya memuliakan Tuhan. Saya cuma thank you Lord, thank you Jesus, haleluya, glory, glory. Hosanna to the King, Hosanna to the Lord. Itu yang saya punya. Masalah utang, masalah pekerjaan, masalah penyakit dari tangannya Tuhan. Amin, amin. Dan yang terakhir, saudara, dari manakah datangnya pertolongan? Lihat Mazmur lagi, kembali lagi ke Mazmur 121 ayat 5. Agak lama ya khotbahnya, 5 menit lagi kita selesai. Oke, Mazmur 121, karena ini khotbah memang khotbah saya. Dan saya bicara buat diri saya juga. Saya dikuatkan dengan khotbah ini. Daud selalu berkata, bangunlah hai jiwa. Hai jiwa. Nah, saya juga sedang membentuk jiwa saya dengan khotbah ini. Mazmur 121 ayat 5 ke 8. Coba lihat. Tuhanlah penjaga. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Lihat ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhanlah benar-benar penjaga. Baik matahari gak boleh nyakitin, bulan gak boleh nyakitin, pagi gak boleh nyakitin, siang gak boleh nyakitin, malam gak boleh nyakitin. Bahkan Tuhan jangan dari segala macam kecelakaan, Tuhan akan jaga. Tuhan keluar masuk kemanapun. Ini Tuhan dah, ini aku yang menjaga keluar masuknya. Wow, semuanya Tuhan buktikan. Nah, bagaimana caranya Tuhan menjaga? Saya percaya saudara sudah alami semua ini. Kalau Tuhan bilang Tuhan yang jaga, maka dia yang bertindak. Tadi sudah dilempar, ditangkap. Sekarang Allah bertindak. Allah juga gak mau punya masalah. Dia juga gak mau punya persoalan. Persoalan di tangannya sekarang. Terbukti dengan Yesus. Yesus gak mau mati jadi orang berdosa. Dia gak mau hidup di maut. Dia mati, dia tangkap semua dosa kita. Dilempar, dia ambil semua masalah hidup kita. Dia ambil penyakit kita, dia ambil kemiskinan kita. Dia ambil semuanya. Disalib dia. Bukan saudara yang disalib, bukan saya yang disalib. Yesus yang disalib. Yesus yang menderita. Tapi apakah dia hanya diam disalib? Selesai di end, matilah sudah Tuhan kita. Saya gak akan pernah jadi orang Kristen kalau dia cuma mati diam disalib. Tapi dia harus selesaikan kematiannya. Dia harus buktikan ke dunia bahwa dia Tuhan. Itu sebabnya dia katakan dia harus bangkit dari Tuhan. Dan ketika dia bangkit, orang suka berngomong, itu kan Raja Tuhan sekalian. Dia Tuhan. Kita pun datang, dia Tuhan. Dia bukan Nabi, dia Tuhan. Dan saudara lihat,
Dia bangkit dan setengah-setengah bangkit, naik ke surga, nyiapin tempat buat kita semua, disiapin biar pada kita. Tuhan akan bertindak. Nah, coba lihat Mazmur 37:5. Kalau Tuhan udah bertindak seperti itu, saudara, apa yang harus kita lakukan lagi? Allah bertindak, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya padanya, Dia akan apa? Bertindak. Dia nggak cuma pegang masalah kita, Dia nggak cuma tangkap, tapi Dia bertindak. Dan kalau Allah yang bertindak, lihat apa yang terjadi. Lihat ayat 6-nya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti sinar. Kalau Allah yang bertindak, hak kita, hak orang benar akan diberikan. Dibuktikan bahwa engkau benar. Dibuktikan iman kita tidak sia-sia. Dibuktikan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah orang ya. Bahkan gak cuma itu Tuhan katakan, oleh sebab itu Tuhan bilang ayat 7-nya ya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nantikan dia nyembah aja. Jangan marah karena orang merasa dirinya. Jangan iri maksudnya. Karena orang melakukan tipu daya, nggak usah pikirin lagi dia. Saya punya moto dalam hidup saya. Orang yang benci sama saya akan berkati. Orang yang jahat dengan saya akan doakan dia diberkati, bahkan diselamatkan. Orang yang maki-maki saya akan doakan, saya akan mencintai dia dalam kasih Yesus. Berhentilah marah, dan tinggalkan amarah saat itu, ayat 8. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Karena Allah sedang bertindak. Dia bertindak dengan kekudusan. Jangan dikotori dengan hati kita yang kotor. Tapi ketika Allah bertindak, bawa pujian. Berhenti marah, berhenti dendam, berhenti kecewa, berhenti tawar hati, berhenti bersungut-sungut, berhenti mengeluh. Tapi balik dengan pujian. Balik dengan pujian. Maka akibatnya Tuhan Yesus akan memberikan solusi kepada saudara. Dokter datang, itulah solusinya. Tiba-tiba Tuhan kirim pejabat datang, itu solusinya. Orang kaya datang, itu solusinya. Bahkan Elia ketika nggak ada makanan, habis-habisan, datang ke janda di Sarfat. Ada solusi, bukan orang kaya, bukan janda kaya, janda miskin yang habis makan besoknya mati. Itu juga solusi. Memberkati hamba Tuhan. Di tangan Tuhan, kaya miskin adalah solusi. Orang hebat, enggak hebat, dikenal adalah solusi. Karena Tuhan Allah akan memberikan solusi. Lihat Yosua 2:15. Ada solusi ketika mereka sedang mengintai Yeriko, saudara. Tiba-tiba ketahuan, udah gak tahu mau disembunyikan kemana lagi. Wanita itu udah bingung, disembunyikan kemana nih, karena mereka harus dibawa ketahuan. Tapi saat itu lihat, kalau saya baca lihat 1, 2, 3, 4. Saya gak cerita panjang-panjang, yang jelas dia ketahuan. Udah gak ada jalan keluar. Tapi lihat ayat 5-nya, ayat Yosua 2 ayat 15-nya, ayat 15-nya. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Kok bisa ada jendela ya di situ? Saya bilang, kok bisa ini kok itu ada jendela? Dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah dia diam. Waduh, itu solusi. Kebetulan enggak dapat hikmat. Ayo ada jendela, turunin pakai tali. Pintu udah ditutup semua udah dikerubungin, udah diserbu. Mau kemana lagi? Bahkan cuma itu aja. Saya juga pernah tahu cerita daripada orang Mesir. Saya nggak usah buka, sudah hafal. Keluaran 14 ayat 14 sampai dengan 16 itu. Orang Mesir ketika dikejar, orang Israel ketika dikejar sama orang Mesir, saudara, semua tahu bagaimana udah nggak tahu mau kemana lagi. Di depan laut, belakang musuh, kanan kiri gunung batu-batu, mau terbang kemana? Siapa yang mikir laut kebelah? Siapa yang mikir? Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang pernah mikir. Dalam sekejap, blek, laut kebelah, nggak mungkin. Ini kalau zaman sekarang viral luar biasa, saudara.
Tuhan akan berperang, ayat 16-nya, akan kamu, untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ini bukti. Bagaimana Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau bersuruh demikian padaku? Katakanlah pada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau akan angkat tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah, dia jalan nyaman, seperti kayak gak ada masalah. Ketika tongkat Tuhan diangkat, maka jalan sedia. Tapi ketika tongkat itu orang Israel, orang benar pergi, itu laut, wah itu orang Israel, ayo kita kejar. Mereka juga jalan, lautnya jadi tutup, hancur, mati, ketutup lagi airnya. Lihat orang benar, lihat perbedaan. Sedangkan saya bukan orang biasa-biasa. Mungkin hari ini kita punya utang, mungkin hari ini kita punya masalah, mungkin hari ini kita dianggap remeh orang, mungkin hari ini kita di PHK, tapi engkau spesial di mata Tuhan. Kita beda dengan yang lain. Dan oleh sebab itu sebagai ayat terakhir, firman Tuhan katakan dosa saya. Ingat pesan Rasul Paulus 2 Korintus 4. Ini orang-orang yang berbeda. Ini haknya orang benar. Ayat 8 katakan demikian. 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal kesekian. Kami dipaskan, namun tidak binasa. Karena selalu ada solusi dari Tuhan. Amin. Dan ini adalah bagian kita. Sekarang pesan saya, percayakan kau, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan Yesus. Amin. Ayo bangkit diri, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur semua kami dikuatkan. Tidak ada satupun yang tidak punya masalah. Engkau tahu persoalan yang mereka hadapi, engkau tahu jeritan doa mereka, engkau tahu air mata mereka, engkau tahu yang dipikirkan, bahkan engkau tahu kekhawatiran, ketakutan. Mungkin ada yang sudah mulai tawar hati, mungkin sudah ada yang mulai capek Tuhan, bahkan mungkin ada yang sudah tidak bergairah lagi. Tapi hari ini Tuhan Yesus, engkau jelas dan nyata, pertolongan kami datang dari Tuhan. Gak ada bandingnya pencipta langit dan bumi yang mengatur setiap pergerakan di bumi. Oleh sebab itu, gak ada alasan buat kami untuk tidak menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Gak ada alasan buat kami untuk tidak melempar masalah kami kepadamu. Karena kami tahu Engkau sedang menangkap semua persoalan yang kami hadapi. Dan kami percaya ketika Engkau tangkap, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang berikan jalan keluar, solusi untuk kami hadapi setiap masalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluar dari ruangan ini tidak ada satupun yang bersungut-sungut, tapi keluar dari ruangan ini semua kami penuh dengan joyful, penuh dengan joy yang daripada sehingga kami percaya kemenangan menjadi milik kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Mr. Firman Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akan siapkan setiap persembahan kita. Kita akan satu di dalam doa sebentar hambanya. Siapkan persembahan kita angkat di hadapan Tuhan sebagai tanda kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami umat-Mu bisa beribadah di tempat ini. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan. Firman